Setelah di 3 video sebelumnya aku ngebahas anime yang menyiksa batin dan mataku sendiri, sekarang aku ada niatan buat nonton anime yang bisa bikin aku tenang gitu. Nah, niat awalnya aku mau nonton sekalian ngebahas anime isekai berjudul Get. Soalnya bentar lagi kalau nggak salah anime ini bakal dapat sequel ya dalam waktu dekat. Cuma ini aku nggak tahu kenapa nggak jamin nggak ada hujan, aku malah kepikiran buat mending ngebahas anime yang konsepnya hampir mirip kayak Get tapi lebih tua lagi, yaitu Outbreak Company. Anime ini punya 12 episode, genrenya fantasi dan komedi, tayang pada fall 2013. Anime ini bercerita tentang remaja atau MC ini yang bisa dibilang dia ini wibu angkut, terus pengangguran lagi. Nah, dia ini nggak sengaja mungkin ya, lagi scroll gitu dapat lowongan yang syaratnya ini lumayan nih ya. Aduh. Jadi syaratnya tuh yang pertama suka baca manga, nonton anime, good looking, di bawah 30 tahun, minimal S1, punya pengalaman setahun, terus bukan. Cuma 2 di awal aja sih syaratnya itu. Kalau yang lain itu ada di nah, karena nih MC mungkin pengaruh nganggur kelamaan ya, jadinya dia gas ngelamar aja walau kelihatan gak masuk akal gitu. Jadi singkatnya dia di interview, dibuat pingsan, bangun-bangun dari dunia lain dan diberitahu kerjaannya itu memperkenalkan budaya Jepang di sana atau di isekai situ. Lebih tepatnya memperkenalkan anime dan manga sih anjir, bukan budayanya. Sekarang kita bahas aja dah langsung animenya. Enaknya ke jeleknya dulu atau bagusnya nih ya. Biasanya kan orang-orang kalau ngebahas itu bagusnya dulu baru jeleknya. Jadi di sini aku bahas jeleknya dulu aja dah. Yang pertama yang jelas ini cuma di episode awalnya ya, waktu backsound yang kayak gini. メイドさんの上にハーフエルフなんてすごいよ見せるもう一度僕にその耳を見せてくれうわー本当にエルフ耳だ Nah, buat aku itu nggak cocok banget dan aneh gitu nah. Soalnya backsoundnya itu kan munculnya waktu ada scene cringe-nya gitu nah. Tapi kalau ditambah sama tuh backsound, nggak tahu kenapa kalau di aku itu malah tambah cringe gitu nah. Aku ya sampai mencet layar di kanan 2 kali anjir gara-gara saking cringe-nya gitu. Aku takut mati cringe aja sih. Kalau yang kedua ini mungkin MC-nya yang sebenarnya kalau MC yang dikenal wibu angkut itu pasti pecicilan gitu nah. Mulutnya juga susah direm lagi. Tapi itu cuma di episode awal-awal doang sih yang bikin aku itu nggak suka sama MC ini. Cuma habis episode-episode selanjutnya dia bakal jadi orang yang lebih bijak sama dewasa gitu. Nah, setelah buruknya yang kita bahas, jadi kita langsung aja ke yang baiknya nih. Di awal aku bilang kan kalau aku lebih milih bahas anime ini ketimbang anime Get. Nah, itu karena nggak ada sih sebenarnya, aku cuma pengen aja gitu. Soalnya kalau Get itu dia ini ceritanya lebih kayak militer ama agresif gitu nah, sedangkan anime ini nggak tahu kenapa dia tuh kayak sedikit lebih lembut lah ceritanya daripada Get tadi. Anime ini ada masalahnya juga kok, cuma masalahnya tuh sepele lah, bisa diatasi sama MC-nya. Kalau di Get itu kan masalahnya tuh udah kayak sama kerajaan lawannya naga gitu loh. Cuma walau begitu di animenya ini kita juga banyak pelajaran hidupnya yang bisa kita ambil, tapi aku kasih taunya di kesimpulannya aja. Jadi aku kasih tahu aja ada hal apa yang paling kuingat sampai saat ini di anime ini. Cuma satu aja sih, waktu Jepang mulai ngeliatin niat busuknya ya, yaitu saat orang-orang isekai ini sudah mulai kecanduan sama manga dan anime yang dibawa oleh MC ini, mereka membatasi import manga agar mereka ini ketergantungan gitu sama Jepang. Pokoknya akal-akalan barat gitulah. Cuma mereka ini lupa kalau MC itu ada di sana dan MC ini punya ide yaitu bikin manga atau anime sendiri di sana. Ya itu aja sih. Jadi selanjutnya kita bakal ngebahas 3 karakternya secara singkat. Yang pertama udah jelas Shinichi, yang di awal mungkin karena terlalu ke bawah hype ya, karena karakter yang dia kira itu nggak nyata tapi ternyata ada gitu. Ya ini aslinya sebenarnya dewasa sih pemikirannya walau agak cabul dikit aja sih. Terus yang kedua Might Elf bernama Michael, Mucel lah pokoknya namanya kayak gitu. Dia ini intinya cantik, terus juga cepat belajar, imut dan setia lagi. Pokoknya dia ini sempurna lah gitu. Sayang banget dia dapat diskriminasi karena dia ini elf kali ya. Di ceritanya elf, dwarf gitu tuh, naga, lizard gitu, apa tingkatannya rendah gitu daripada manusia. Jadi kita langsung aja yang ketiga yaitu Putri Petralka, karakter yang kayaknya wajib ada di anime tahun segituan. Dia ini walau ratu ya, umurnya itu masih belum legal gitu, atau ya pokoknya gitulah ya, masih kecil. Dia ini ya sikapnya ya kayak bocil sih, tapi ya emang dia ini bocil. Cuma
ya udah lah ya, mungkin untuk ngebahas karakternya segitu aja, singkat-singkat aja. Jadi ya kita lanjut aja buat aku ngerating anime ini. Yang pertama ceritanya standar, tapi karena aku suka aku kasih 8/10. Terus karakternya yang dimana untuk anime di tahun 2011 sampai 2015 ya, karakternya itu nggak tahu kenapa gitu-gitu aja waktu aku tonton. Kayak ada yang bocil, terus MC-nya kayak begitu. Cuma ya udah lah ya. Jadi aku kasih rating 7/10. Untuk grafiknya kalau di tahun itu aku akui grafik anime ini tergolong bagus lah, jadi aku kasih 7/10. Untuk musik dan backsoundnya karena aku berbaik hati aja dah aku kasih 6/10. Jadi total anime ini dari aku adalah 7/10. Jadi kesimpulannya anime ini cukup rekomen ya buat kalian tonton, karena menurut aku ceritanya itu seru gitu buat ditonton. Ada yang kurang gak ya? Ya nggak ada sih, kayaknya segitu aja sih dari aku. Makasih sudah nonton dan dadah. Enggak guys, aku nggak lupa kok pelajaran hidup apa yang bisa kita dapatkan dari anime ini. Kayak menurutku tuh dari anime ini kita bisa belajar ya untuk saling berbagi ilmu satu sama lain. Yang tahu memberitahu dan yang diberitahu itu mempelajari. Jangan jadi kayak orang-orang kerajaan di sana yang cuma menikmati doang. Coba dah pelajari, dan jika bisa buat itu dengan caramu sendiri. Agar jika yang memberi punya maksud buruk itu, yang diberi nggak bakal terkena dampaknya. Jadi ya buat yang memberi tahu juga, jangan terlalu mengharapkan imbalan ya, karena kalian tuh pasti bakal dapat hal yang lebih ya suatu saat nanti. Bisa jadi itu bakal jadi nyelamatin banyak orang ke depannya, menghibur banyak orang juga ya, seperti aku buat video ini. Terus juga ngebantu banyak orang. Cuma ya udah sih segitu aja untuk bukan kesimpulan anjir nih, pelajaran hidup dari anime ini yang bisa aku tangkap. Udah sih, sekali lagi makasih dan dadah.